Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ya jama'in. Pertama dan yang paling utama sekali, tidak lupa dan tidak henti-hentinya kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan seperti saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada manusia yang sangat mencintai kita, yang sangat merindukan kita, hingga dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Yang pertama kali beliau tanya, bukanlah anak-anak beliau, bukanlah saudara-saudara beliau, dan juga bukan istri-istri beliau. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum mulai ke ceramah, saya ingin menghimbau kepada saudara-saudara muslim saya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selamat dunia dan di akhirat kelak. Baik, adapun judul ceramah kita pada hari ini yaitu Milenial Cinta Rasulullah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, kalian itu maksudnya kita, maka fattabi'uni. Ikutilah aku. Bukan sekedar mengikuti ibadah-ibadah beliau, zakat beliau, haji beliau, dan sholat beliau, tapi juga mengikuti segala aspek kehidupan yang telah beliau contohkan secara langsung. Bagaimana cara meneladani aspek kehidupan beliau? Mungkin masuk ke poin awal, bagaimana cara berpakaian dan menutup aurat seperti yang beliau ajarkan. Terutama bagi yang akhwat yang belakangan ini dan akhir-akhir ini sering mempertontonkan aurat mereka. Allah telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 bagaimana cara kita menutup aurat. Bagi yang pria, menutup aurat dari pusar sampai lutut, dan bagi yang wanita, menutupi seluruh tubuh mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Mungkin saya menghimbau kepada para wanita untuk yang sekarang banyak yang belum berhijab. Kenapa kalian belum berhijab? Yang penting hatinya sudah berhijab. Wahai saudaraku, tidak ada namanya hati berhijab. Nanti yang ada khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Siapa mereka? Mereka yang kufur. Maka dari itu, wahai saudaraku, tidak ada yang namanya menghijabi hati. Yang ada membuka hati dan menutup kepala. Itu persepsi dalam berpikir. Bagaimana yang Quran ajarkan. Tidak ada yang namanya menutup hati dan membuka kepala. Nanti yang ada hanya alam nasrah laka sadarah. Allah memberikan hidayah kepada mereka yang melapangkan hati. Maka dari itu, wahai saudaraku, bukalah hatimu dan tutuplah kepalamu. Mungkin mengenai hijab, saya juga masuk kepada yang belakang ini sering dibilang teroris, yaitu cadar. Cadar dan celana cingkrang disebut teroris karena tidak ada dalam Quran. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar waktu Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah, beliau melihat Bunda Aisyah memakai cadar. Dari riwayat ini kita bisa dengan jelas mengetahui kalau orang-orang yang berhijab itu meneladani istri Rasulullah, yaitu Bunda Aisyah. Tidak ada dalam Quran, belum tentu sesat. Wahai saudaraku, kita ditinggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada di Al-Quran, cari di hadis. Kalau kita hanya berpatokan pada Al-Quran, paham Al-Quran tapi tidak paham hadis, tidak paham tafsir dan riwayat-riwayat Muslim, maka kita akan sesat, wahai saudara-saudaraku. Maka dari itu, berhentilah menjudge atau menghakimi orang-orang yang bercadar dan celana cingkrang sebagai teroris dan rasis. Mungkin selanjutnya saya akan masuk ke poin yang kedua, yaitu cara pergaulan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul zinnah innahu kana fahisatan wa asabila. Yang artinya, dan janganlah dekati zina. Sungguh itu perbuatan yang sangat buruk dan perilaku yang teramat keji.
Di sini Allah menjelaskan untuk kita menjauhi zina. Zina tidak hanya berhubungan bersuami istri dengan yang non mahram, tapi banyak. Zina itu ada zina tangan, zina berpegang tangan, zina mata, berpandangan dengan yang non mahram kita, zina mulut, panggil-panggil mesra dengan yang non mahram kita. Banyak sekali akhir-akhir ini fenomena atau perilaku-perilaku pemuda-pemudi kita itu pacaran. Dalam ayat yang saya sebutkan tadi, sudah jelas sebutkan Allah kalau itu haram. Kenapa harus pacaran? Kenapa tidak melangsungkan pernikahan supaya menjadi hubungan lebih halal? Apa alasannya? Apa karena umur? Apa karena suku dan lain-lainnya? Kalau karena umur, wahai saudaraku, ingatkah engkau bahwa Bunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah SAW saat beliau umur 6 tahun. Dan kaum kafir Quraisy pada saat itu tidak mempersalahkan hal tersebut. Kenapa kita hari ini mempersalahkan hal tersebut? Berarti kita lebih parah daripada kaum kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan disebutkan oleh hadis riwayat Muslim, apabila datang seorang laki-laki, baik imannya, baik agamanya, untuk meminang anak gadis engkau, tapi engkau tolak, seluruh dunia dan isi-isinya akan mengutuk engkau. Maka dari itu, daripada kalian berpacaran, sebaiknya kalian melangsungkan hubungan lebih halal. Untuk para laki-laki, ada 4 kategori yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan istri. Yang pertama berdasarkan wajah, yang kedua harta, yang ketiga keturunan, dan yang keempat adalah keimanannya. Yang paling penting adalah keimanan. Rasulullah menekankan yang keempat. Dan untuk yang perempuan, Rasulullah juga menyarankan dua, yaitu berdasarkan keagama dan ketakwaannya. Baik, mungkin untuk mengakhiri ceramah saya ingin menyampaikan kepada anak muda dan kaum milenial di luar sana. Wahai anak muda, kita bukan lagi bicara soal umur, tapi kita bicara soal sikap pilihan. Ingin menjadi orang yang pesimis atau menjadi orang yang optimis. Anak muda di masa sekarang adalah pemimpin di masa depan. Stok anak muda bukan lagi untuk menjadi penonton atau pemandu sorak, tapi sudah waktunya kita mengambil bagian. Kita akan tua setua keputusasaan kita. Kita akan muda semudah harapan kita. Tapi selama harapan, keyakinan, dan optimisme masih ada dalam hati kita, maka selamanya kita akan muda. Jangan jadi anak muda yang pengecut, karena hidup cuma sekali. Maka hiduplah yang berarti. Akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus diperjuangkan. Saya Wahyuda, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.